Nisa Putri dari program studi D3 Farmasi tingkat 1A. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Pada materi saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pengertian saraf otonom, fungsi sistem saraf otonom berdasarkan kelompoknya, serta gangguan dan gejala yang dialami sistem saraf otonom. Pertama, pengertian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari, seperti tekanan darah, detak jantung, hingga suhu tubuh. Bila fungsi sistem saraf ini terganggu, berbagai masalah kesehatan pun dapat terjadi. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh manusia. Seperti halnya dengan sistem saraf lain, sistem saraf otonom juga dapat mengalami kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kedua, fungsi sistem saraf otonom berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Fungsi utama sistem saraf simpatik adalah mengatur respon fight or flight, yaitu mekanisme pertahanan tubuh terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Misalnya, ketika Anda takut menghadapi hewan tertentu, tubuh secara otomatis akan berlari untuk menghindari hewan tersebut yang Anda anggap berbahaya. Selain itu, saraf simpatik juga dapat memicu berbagai respon dalam tubuh seperti mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan tekanan darah, melebarkan pupil mata, meningkatkan kewaspadaan, mengatur suhu tubuh, dan terakhir merangsang produksi hormon adrenalin. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Fungsi utama sistem saraf parasimpatik adalah mengatur respon rest and digest, yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat, serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Fungsi saraf ini dianggap berlawanan dengan fungsi saraf simpatik karena membantu tubuh menjadi lebih rileks. Sebagai contoh, bila sistem saraf simpatik dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, fungsi saraf parasimpatik justru sebaliknya, yaitu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Tak hanya itu, sistem saraf parasimpatik juga mengatur beberapa fungsi organ lain seperti mengecilkan pupil mata, merangsang produksi air liur dan air mata, merangsang saluran pencernaan untuk mencerna makanan, mengontrol buang air kecil dan buang air besar, merangsang terjadinya ereksi pada penis, dan terakhir memperlambat pernapasan. Dan yang ketiga, sistem saraf enterik. Sistem saraf ini merupakan gabungan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang terdapat di saluran pencernaan, mulai dari lambung, usus halus, hingga usus besar atau kolon. Sistem saraf enterik berfungsi dalam mengatur proses pencernaan, kontraksi, atau pergerakan otot-otot saluran cerna, hingga proses buang air besar. Yang ketiga, gangguan dan gejala yang dialami sistem saraf otonom. Yang pertama, gangguan sistem saraf otonom. Kerusakan atau gangguan pada sistem saraf otonom disebut juga dengan istilah disautonomia. Kondisi ini dapat terjadi dengan sendirinya atau primer, atau bisa juga disebabkan oleh penyakit lain sekunder. Beberapa penyakit yang menyebabkan disautonomia primer meliputi neurocardiogenik syncope (NCS), postular orthostatic tachycardia syndrome (POST), multiple system atrophy (MSA), dan familial dysautonomia. Sementara itu, dysautonomia sekunder dapat terjadi oleh beberapa kondisi, mulai dari infeksi, diabetes, cedera, kecanduan alkohol, efek samping obat-obatan, hingga kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B dan vitamin E. Selain itu, dysautonomia sekunder juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, misalnya lupus, penyakit Crohn, sindrom Sjogren, dan artritis reumatoid, penyakit Parkinson, penyakit kaliak, penyakit Lyme, sindrom Guillain-Barré, amyloidosis, multiple sclerosis, myasthenia gravis, infeksi misalnya HIV atau AIDS, dan kusta. Yang terakhir, gejala gangguan sistem saraf otonom. Ketika saraf otonom mengalami kerusakan atau gangguan, kinerja dan fungsinya akan terganggu. Kondisi ini biasanya dapat ditandai dengan munculnya beberapa gejala seperti yang pertama, hipotensi ortostatik, yaitu kondisi yang membuat seseorang merasa pusing ketika tubuh tiba-tiba beranjak dari duduk atau berbaring.
Yang kedua, keringat berlebih atau hyperhidrosis, atau sebaliknya tidak dapat berkeringat dengan normal atau anhidrosis. Yang ketiga, gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, atau sulit menelan atau disfagia. Yang keempat, gangguan kandung kemih seperti susah buang air kecil atau justru tidak bisa mengontrol proses buang air kecil atau inkontinensia urin. Yang kelima, gangguan penglihatan seperti mata kabur atau pupil mata tidak bereaksi terhadap cahaya. Yang keenam, masalah seksual, misal disfungsi ereksi dan vagina kering. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.